Halo Sobat Transportasi, tentunya kita pernah mendengar tentang Intelligent Transport System atau Sistem Transportasi Cerdas. Sebenarnya, apakah Intelligent Transport System atau ITS itu? Pada era ini, kota-kota besar di dunia mulai berfokus dalam menerapkan Smart City. Smart City merupakan bagian dari implementasi Internet of Things sebagai solusi masalah perkotaan. Beberapa indikator dari Smart City yaitu Smart People, Smart Economy, Smart Government, Smart Environment, dan Smart Mobility. Di sini kita akan membahas Smart Mobility. Smart Mobility bertujuan pada peningkatan kualitas transportasi bagi masyarakat urban. Bentuk dari Smart Mobility ini adalah Intelligent Transport System atau kita sebut ITS. Penerapan ITS memanfaatkan informasi yang diperoleh dari alat pengumpul dan pengidentifikasi data seperti sensor, kamera CCTV yang ada pada kendaraan dan prasarana transportasi seperti pada ruas jalan, persimpangan, dan parkir, serta device yang dimiliki pengguna jalan, yang kemudian informasi tersebut diolah dan dihasilkan suatu output untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Kota yang menerapkan Smart Mobility memiliki 4 prinsip utama yang harus dipenuhi sebagai bagian dari ITS. Yang pertama, Advanced Traffic Management System. Yang kedua, Advanced Vehicle Control and Safety System. Yang ketiga, Advanced Public Transportation System. Yang keempat, Commercial Vehicle Operation. Yang pertama, Advanced Traffic Management System atau kita sebut ATMS. Advanced Traffic Management System bekerja dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber seperti traffic light di persimpangan, pintu tol, dan tempat parkir. Sumber-sumber tersebut menyediakan informasi terbaru tentang situasi lalu lintas terkini. ATMS bertujuan mendorong kelancaran lalu lintas, mengurangi waktu tempuh, serta dapat membantu menurunkan tingkat emisi di perkotaan. ATMS secara aktif mengontrol lalu lintas dan memberikan panduan kepada pengemudi untuk berkendara dengan lebih aman dan lebih cepat. Dalam mengontrol lalu lintas dan meningkatkan efisiensi, ATMS dapat menyesuaikan lampu lalu lintas dan sinyal lainnya secara real-time, yang artinya ATMS dapat memberikan lampu hijau yang lebih lama pada jalan yang lebih macet dibandingkan dengan jalan lainnya secara real-time dari pusat kontrol. Kemudian, ATMS secara dinamis menyesuaikan tarif pada jalan berbayar seperti jalan tol dan ERP atau Electronic Road Pricing untuk mencegah masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi umum. Lalu, ATMS juga dapat memberikan informasi lalu lintas kepada pengemudi tentang ruang parkir yang tersedia sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari tempat parkir. Serta dapat dimanfaatkan untuk membantu pengguna jalan dalam menentukan parkir yang tepat sehingga dapat mendorong kelancaran lalu lintas. Yang kedua, Advanced Vehicle Control and Safety System atau kita sebut AVCSS. AVCSS bekerja dengan memanfaatkan sensor yang dipasang di kendaraan. Sensor tersebut memberi pengingat dan informasi visual kepada pengendara apabila ada situasi berbahaya. Pada dasarnya, AVCSS dapat memberikan sistem otomatisasi yang membantu pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan. Terdapat 5 level di mana sebuah kendaraan didefinisikan sebagai smart vehicle. Level 1 adalah kendaraan dengan sistem pemandu pengemudi, sampai dengan level 5 adalah kendaraan dengan full sistem otomatisasi. Untuk mendorong berkendara yang aman, AVCSS dapat secara otomatis mengendalikan kendaraan, mencegah atau meminimalkan kesalahan mengemudi manusia. Kemudian,
FVCSS dapat memberikan bantuan kepada pengemudi untuk menghindari atau dengan cepat bereaksi terhadap kondisi berbahaya. Lalu, FVCSS dapat menyediakan sistem kontrol kemudi, memonitor jalur kendaraan, dan mempermudah ketika kendaraan berparkir. Yang ketiga adalah Advanced Public Transportation System atau kita sebut APTS. APTS memberikan pengguna informasi yang berkaitan tentang angkutan umum seperti ketersediaan kursi, lokasi angkutan umum secara real time, dan perkiraan waktu kedatangan. Selain itu, sistem pembayaran juga bisa dipermudah dengan penggunaan tiket elektronik atau dengan teknologi NFC. Secara singkat, Advanced Public Transportation System memberikan kemudahan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan bagi pengguna angkutan umum. Sistem yang ada di APTS antara lain sistem informasi secara real-time, sistem lokasi angkutan umum, sistem pemberitahuan kedatangan bus, dan sistem prioritas untuk angkutan umum di persimpangan. Yang keempat adalah Commercial Vehicle Operation atau kita sebut CVO. CVO digunakan untuk kendaraan komersial seperti bus, ambulans, angkutan barang, dan taksi. Cara kerja CVO meliputi pemantauan kendaraan secara otomatis. Sistem ini memanfaatkan teknologi untuk melacak kinerja dan perilaku pengemudi. Hal ini penting karena perilaku buruk di jalan dapat menurunkan keselamatan. Dengan memanfaatkan CVO, memungkinkan operator untuk melakukan manajemen armada dengan lebih baik, seperti pelacakan menggunakan perangkat GPS. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari kendaraan, operator dapat memonitor armadanya untuk mengurangi biaya transportasi dengan melacak konsumsi bahan bakar, memeriksa kepatuhan pengemudi terhadap rute dan protokol yang telah ditetapkan, serta menganalisis biaya operasi, dan lain-lain. Bagaimana Intelligent Transport System dapat bekerja? ITS dapat bekerja dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data lalu lintas. Semua aplikasi ITS bergantung pada pengumpulan data. Sensor dan perangkat pendistribusi mengumpulkan informasi secara real-time seperti lokasi kendaraan, kecepatan kendaraan, penundaan jadwal, dan kondisi lalu lintas. Beberapa perangkat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah perangkat GPS, kamera CCTV, serta pengidentifikasi kendaraan. Yang kedua adalah transmisi data. Data yang dikumpulkan dari sensor dikirim ke pusat manajemen atau pusat kontrol. Di pusat manajemen, data ini dianalisis dan diteruskan ke aplikasi. Informasi yang relevan kemudian didistribusikan kepada pengguna jalan. Yang ketiga, analisis data lalu lintas. Di pusat manajemen, data disortir kemudian untuk dianalisis lebih lanjut. Hasilnya berupa rekomendasi dan prediksi yang kemudian dikirim ke perangkat pengguna jalan. Yang keempat, informasi pengguna jalan. Informasi pengguna jalan adalah data yang disediakan untuk digunakan oleh pengguna jalan. Informasi dapat diakses melalui berbagai media seperti radio, internet, dan variable message signs atau VMS, SMS, dan lain-lain. Data ini menginformasikan kepada pengguna jalan tentang kondisi lalu lintas secara real-time, seperti kemacetan, situasi jalan, kecepatan perjalanan, dan lain-lain. Itulah sekilas mengenai Intelligent Transport System atau sistem transportasi cerdas dengan memanfaatkan teknologi terkini yang diharapkan mampu menciptakan transportasi yang lebih berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.